Walaupun masih banyak, ini nanti monggo di anu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wisnu. Mohon maaf karena emang kita masih memiliki 3 narasumber lagi. Jadi nanti mungkin pas diskusi nanti mungkin bisa ya digali lebih luas. Ya, kita tunggu. Kita ke narasumber yang pertama ya, Bu Dasi tadi sempat hilang sinyal. Silakan Bu Dasi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Tiur, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Saya akan lanjutkan materi saya. Saya ulangi bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 104 tahun 2020, orang telah menjadi komoditas binaan dari Kementerian Pertanian, yang mana pada sebelumnya adalah komoditas binaan di sektor kehutanan. Di Jawa Timur sendiri, dari 38 kabupaten kota, itu sebanyak 29 kabupaten itu adalah merupakan areal dengan wilayah dengan potensi tanaman flora. Ini bisa kita lihat data luas areal, yaitu existing 25.130,67 hektar dan luas pengembangannya 11.131,55 hektar, sehingga total ada 36.262,22 hektar. Kemudian di Jawa Timur sendiri banyak industri pengolahan porang. Jadi di sini ada 16 industri yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Ini sebagian adalah ada PT Ambigo, PT APK, PT Paidi Porang, PT Raja Wali Sakti, PT Anugerah Porang Kaya Indonesia, kemudian CV Agro Alam Raya, Figur, dan PT Algaindo. Jadi banyak perusahaan di sini. Ini wajar karena orang sangat berpotensi untuk menjadi produk-produk berbagai produk olahan. Kemudian kita tahu porang itu tujuan pasar yang utama adalah untuk ekspor, dan ini adalah data nasional dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Itu total ekspor porang ke Cina dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 18.463,43 ton, dan itu Jawa Timur sendiri nilai ekspor porangnya dari 2018 itu 270 miliar, 2019 297 miliar, dan 2020 499 miliar. Halo Bu Dasi, sepertinya suaranya hilang Ibu. Bu Dasi, mohon izin suaranya tidak terdengar. Halo Bu Dasi. Selamat siang Bu Dasi. Kayaknya Mas Johar Bu Dasinya ini lagi. Halo Bu Dasi, atau teman-teman di Dinas Pertanian bisa menginfokan ke beliau. Bu Dasi suaranya tidak terdengar. Iya, suaranya tidak dengar. Terus ini gimana? Lagi diutak-atik. Atau mungkin pindah ke laptop teman? Bu Moderator, mungkin lanjut ke narasumber selanjutnya aja dulu Bu, daripada kita menunggu. Bapak Ibu, Bu Dasi kembali mengalami kendala. Jadi kita lanjut ke narasumber yang ketiga ya, Bu Tosia ya, penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tentunya Bapak Ibu kita tidak dapat menutup mata ya terhadap peran para penyuluh kita yang mendampingi teman-teman petani kita dan juga sebagai tim penilai dalam kegiatan registrasi kebun. Untuk itu kami berikan waktu kepada Bu Tosia untuk menyampaikan materinya. Mohon izin Ibu, waktunya adalah 30 menit, maksimal 30 menit. Silakan Bu Tosia. Bu Tosia suaranya tidak terdengar, atau cuma aku yang nggak dengar ya? Belum masuk Bu Tosia suaranya. Bu Tosia suaranya belum? Bu Tosia, halo. Apa gimana nih Mas Johar, kita pindah lagi ke narasumber keempat. Bu Tosia lagi dibenerin ya Bu? Oh lagi. Silakan Bu Tosia.
Atau sambil mengisi waktu, mungkin kita ke narasumber keempat ya, Mas Johar ya. Boleh Bu, silakan. Oke, terima kasih. Sepertinya Dinas Pertanian Trenggalek sama Jawa Timur ada kendala di isinya. Kami persilakan Pak Revi untuk menyampaikan paparannya. Beliau adalah Procurement Director dari PT Asia Prima Konjak. Nanti beliau akan memaparkan terkait dengan strategi-strategi yang mereka laksanakan supaya bisa dapat menembus ekspor porang kembali. Silakan Pak Revi, waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Tio. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Tio diundang jadi bicara Propagtani hari ini. Yang saya hormati Bu Dasih, para narasumber yang Bu Dasih, Pak Isnugroho, Bu Tosia, juga teman-teman dari Kementerian Pertanian serta para petani porang, juga para mungkin industri yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kerja kerasnya ya, kita sudah berjuang sejak November dan sampai hari ini akhirnya sudah bisa disubmit dan kita tinggal menunggu proses dari GACC Cina. Share screen saya sudah masuk Bu? Udah Pak Revi, silakan. Mungkin agak berbeda sama Pak Isnugroho, ini tadi asik banget penjelasannya, super lengkap. Yang dari saya mungkin agak lebih sederhana. Jadi perkenalkan, nama saya Revi, saya selaku Direktur dari PT Asia Prima Konjak. Berdasarkan dari beberapa kali pertemuan yang kita adakan dengan yang terakhir dengan Barantan Pusat, juga bersama dengan Tanaman Pangan, OKKPD, OKK, serta AKABI. Ini adalah 9 list perusahaan porang di Indonesia yang sudah didaftarkan oleh Barantan ke GACC untuk diinspeksi. Mungkin Bu Tior nanti boleh bantu saya untuk dibenarkan apakah benar 9 perusahaan ini. Cuma setahu saya waktu kemarin di meeting Barantan ada 9 perusahaan ini tahap 1 yang didaftarkan dulu pada saat tanggal 17 Maret 2022. Untuk para petani juga bukan sudah selesai ya, tapi ini didaftarkan ke GACC untuk dilakukan proses inspeksi berikutnya. Jadi kami harap dari industri yang ada di sini juga, mari kita sama-sama berjuang apabila pada saat diinspeksi supaya semuanya bisa baik dan kita bisa lolos semua sehingga orang Indonesia bisa kita mulai lagi segera. Mengenai ini saya menjelaskan secara singkat saja. Sebenarnya untuk bisa ekspor lagi itu butuh apa saja sih gitu. Jadi proses nomor 1 itu adalah registrasi kebun. Registrasi kebun itu petani harus mengisi buku kerja petani. Lalu petani menyerahkan kelengkapan ke Dinas Pertanian Kabupaten setempat. Lalu Dinas Pertanian akan melakukan penilaian checklist dan kunjungan ke lokasi. Apabila Dinas Pertanian Kabupaten sudah oke, hasilnya itu akan dikirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi untuk dikeluarkan sertifikat registrasi kebun. Kira-kira secara summary-nya begini ya untuk registrasi kebun. Nah, namun ada hal yang harus saya tekankan di sini pada hari ini, itu adalah registrasi kebun itu kan ada satu poin yang menuliskan packing house-nya siapa di dalam buku kerja petani itu pada saat melakukan proses registrasi kebun. Nah, ini wajib melakukan koordinasi dengan packing house terkait. Contoh kalau di case ini adalah kami PT Asia Prima Konjak harus koordinasi dengan APK bahwa memang yang akan diregisterkan adalah PH-nya adalah APK gitu, karena salah satu syarat untuk bisa masuk ke pabrik kami
karena kita mau ikut sesuai protokol ya Bu, yang kita sudah lakukan sejak November sampai hari ini. Kita tidak mau ada salah di dalam proses ke depannya. Yang bisa masuk ke dalam pabrik adalah yang sudah ada registrasi kebunnya. Pada kesempatan hari ini juga saya ingin menginformasikan ke teman-teman. Jadi untuk bisa registrasi kebun yang untuk disambungkan ke APK, tim pembelian kami itu ada 3 orang. Yang pertama Pak Andri, ini ada nomor teleponnya, Pak Made dan Pak Hendro. Nomor teleponnya saya cantumkan di slide presentasi ini. Lalu untuk admin registrasi kebun akan dibantu oleh namanya Bu Lydia dan Bu Putri. Jadi saya titip untuk Dinas Pertanian di kabupaten ataupun di provinsi. Ini adalah tim resmi yang nanti kami akan memberikan selebaran resmi Bu. Tapi pada kesempatan hari ini izinkan saya menginformasikan awal bahwa 5 ini adalah tim resmi yang akan membantu PT Asia Prima Konjek untuk melakukan proses registrasi. Jadi 3 dari tim pembelian, Pak Andri, Pak Made, Pak Hendro, admin registrasi kebunnya Bu Lydia dan Bu Putri. Seperti itu. Nah, setelah registrasi kebun, para industri kan kalau tidak salah pada saat Barantan kemarin kita rapat dengan Barantan dan TP, di Indonesia itu ada lebih dari 20 perusahaan ya. Nah, untuk bisa meregistrasikan packing house ya, pertama adalah membuat permohonan untuk registrasi packing house. Nah, yang kedua yang paling penting adalah mempunyai daftar petani yang sudah teregistrasi, yang mempunyai registrasi kebun. Karena apabila PH melakukan permohonan registrasi tetapi tidak mempunyai registrasi kebun, maka juga tidak bisa. Lalu yang ketiga adalah menjalankan GMP dan keamanan pangan yang baik. Bapak Ibu sekalian, kita di ban dari tahun 2020 sampai 2022 ini saya harap bisa menjadi pembelajaran ke kami semua untuk kedepannya bisa lebih baik. Kita harus sama-sama menjaga, kita harus tahu bahwa orang ini kan tujuan akhirnya juga adalah makanan. Jadi kalau kita bisa menjalankan GMP dan keamanan pangan yang baik, bisnis ini akan lebih langgeng dan lancar di kemudian hari. Harapan kita orang Indonesia bisa berjaya lagi dan semakin besar daripada sebelum adanya ban ini. Lalu setelah diinspeksi dan lolos oleh OKKPD, sertifikasi yang diberikan diupload secara online ke IIKT untuk diinspeksi oleh Barantan. Nah, apabila sudah mendapatkan hasil atau verifikasi dari Barantan yang mana sudah sesuai dan lolos, maka perusahaan tersebut bisa masuk di dalam tahap 2 yang akan di yang akan disubmit oleh Barantan kepada GACC untuk inspeksi selanjutnya. Oke, kira-kira sekian aja Bu dari APK. Jadi mungkin ada poin di dalam presentasi saya ini adalah untuk bisa masuk ke pabrik harus ada registrasi kebun, di mana registrasi kebun kan juga salah satu menjadi syarat untuk kita bisa mendapatkan PH. Tapi registrasi kebun harus ada perjanjian antara petani terhadap perusahaan juga, sehingga tidak semuanya dimasukkan. Karena Bu Dasi tadi sempat memaparkan data yang saya lihat di presentasinya, Jatim ini kan ada 36.000. Kita mau kan petani selalu semua hasilnya bisa terserap dan bisa terbagi dengan baik. Kita di sini kan juga ada 20 perusahaan yang kira-kira saat ini. Yaitu coba para petani yang sudah menjadi para petani masing-masing dari perusahaan, kita bisa saling bekerja sama, semuanya bisa terbagi, kita bisa sukseskan sama-sama, harga bisa baik semua. Kira-kira begitu. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke Bu Tior ya. Terima kasih Pak Revi. Sekaligus tadi menginformasikan bahwa emang betul Pak yang diajukan ke GACC ada 9 untuk tahap pertama. Nah, Bapak Ibu,
kami informasikan kembali, tolong jangan lupa untuk mengisi link absensi. Link absensi ada di kolom chat, dan bahan materi juga sudah disampaikan di kolom chat. Terus juga jangan lupa untuk like and subscribe untuk YouTube-nya Propak Tani dan juga Konco Suwandi. Bu Dasi, Bu Tosia sudah bergabung dengan kita kembali? Sudah ada, Bu. Bu Dasi? Atau Bu Tosia? Maaf, Pak Revi lagi di mana? Di Jawa Timur atau di? Sudah balik Surabaya, Bu. Sudah balik Surabaya. Nah, aku tadi khawatirnya kalau misalnya Pak Revi bukan di Surabaya, ini kan Bu Tosia, siapa tahu Jawa Timur lagi ada kendala. Enggak ya? Bu Tosia, silakan Bu Tosia mungkin ya. Saya lihat ada di layar Bu Tosia. Ya. Halo, sudah didengar? Sudah Ibu, silakan Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Dr. Insinyur Suwandi MSI. Yang saya hormati Ibu Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Ibu Insinyur Dasih Tri Nurdiastuti MMA. Yang saya hormati Kabid Perizinan DPMP TSP Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Isnugroho Sulistiono MM. Yang saya hormati Prosermen Direktur Asia Prima Konjek, Bapak Revi. Halo Pak Revi. Mungkin saya langsung saja izin share screen dari admin ya. Terima kasih sebelumnya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dan bercerita suka duka pengawalan registrasi kebun porang di tingkat petani. Jadi sini saya kebagian materi peran penyuluh dalam pendampingan registrasi lahan porang. Jadi sekedar informasi untuk Bapak Ibu semuanya bahwa Trenggalek itu merupakan salah satu kabupaten yang pertama berhasil terbit suket untuk registrasi kebun bersama dengan Probolinggo. Jadi waktu itu ada 47 surat keterangan. Itu adalah proses yang kami jalankan sejak bulan November 2021. Jadi upaya ini kami istilahnya berjalan dalam gelap. Waktu itu karena kita masih bingung menggunakan aplikasi suket, juga masih banyak kendala, masih belum dapat dilaksanakan. Akhirnya pada momen kami ada kunjungan Bapak Presiden di Trenggalek, waktu itu kami bertemu dengan Ibu Dasih. Beliau memberikan opsi untuk kami melaksanakan registrasi kebun secara manual. Jadi itu kami mulai jalan, apa-apa yang belum ada kami berusaha untuk penuhi. Nah, sebelum saya bercerita apa sebenarnya fungsi penyuluh pendamping dalam registrasi kebun, saya di sini ingin menyamakan konsep dan pemahaman kita semua. Apa sebenarnya fungsi penyuluh pertanian? Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa penyuluh itu tidak memiliki peran dalam pengawalan atau registrasi kebun. Jadi mari sama-sama kita untuk penyegaran di pemikiran kita. Menurut Undang-Undang SP3K nomor 16 tahun 2026, fungsi penyuluh itu adalah pertama sebagai fasilitator, tidak hanya dalam hal pembelajaran, tapi mulai dari semua aspek. Jadi kita semua sebagai penyuluh itu mempunyai peran sentral, peran strategis sebagai fasilitator atau penghubung. Kemudian yang kedua adalah mengupayakan kemudahan akses sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya. Jadi penyuluh itu mempunyai peran yang sangat strategis karena dia harus mampu mengupayakan kemudahan bagi petani maupun pelaku usaha lainnya, baik informasi, teknologi maupun sumber daya lain termasuk pasar. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian membantu menumbuh kembangkan organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, dan menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Nah, kemudian poin mana sih sebenarnya yang bisa kita jadikan bahwa penyuluh itu mempunyai peran
strategis dalam upaya pendampingan registrasi kebun. Ya ini kita mempunyai peran utama membantu menumbuh kembangkan organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif. Nah, tujuan utama sebenarnya dari upaya registrasi kebun itu adalah penciptaan produk yang memiliki daya saing tinggi. Kenapa dikatakan daya saing tinggi? Karena registrasi kebun bertujuan untuk menghasilkan produk yang aman pangan, kemudian memenuhi standar pasar internasional. Ini kan masuk di pengawalan kita untuk meningkatkan produk yang berdaya saing. Kemudian membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Next. Nah, apa sih sebenarnya registrasi lahan porang itu? Registrasi lahan porang itu adalah suatu upaya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan untuk komoditi binaan tanaman pangan dan tercapainya ketertelusuran atau traceability melalui penerapan GAP atau Good Agricultural Practices untuk mempercepat terbukanya kembali hambatan ekspor komoditi porang ke Republik Rakyat Cina. Di sini yang saya ingin memberikan kadang selalu memberikan semangat untuk petani, untuk teman-teman semua di lapangan bahwa upaya kita saat ini, contoh Trenggalek itu merupakan salah satu kabupaten yang progres registrasi kebunnya paling cepat di Indonesia, di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya terbukanya hambatan ekspor, tapi ketika kami Trenggalek sudah berhasil launching pertama untuk registrasi kebun, ini akan mempermudah packing house, perusahaan rumah kemas untuk melakukan perizinan ke tahap berikutnya. Karena kita tahu dokumen ekspor yang dibutuhkan ke Cina itu tidak hanya registrasi kebun, tapi ada namanya packing house, ada namanya IKT. Nah, perusahaan packing house bagaimana bisa masuk mengajukan registrasi rumah kemas, itu tidak akan bisa berjalan tanpa memiliki petani yang sudah terregister kebunnya. Jadi, sekecil apapun upaya kita, mari kita berikan motivasi untuk teman-teman bahwa upaya kita itu sebenarnya turut menentukan upaya meningkatkan harkat dan martabat porang di dunia internasional. Jadi gitu sebenarnya. Next. Nah, apa sebenarnya tujuan registrasi kebun? Itu pertama menyiapkan sistem budidaya tanaman pangan yang baik dalam rangka tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Kenapa demikian? Jelas karena dalam registrasi kebun itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain petani itu harus sudah memiliki SOP, sudah memiliki pencatatan, kemudian sudah menerapkan budidaya tanaman sesuai dengan GAP. Kalau kita lihat sebenarnya petani kita itu 80% baik secara teknis di lapangan maupun pelaksanaan budidaya itu sudah 80% memenuhi GAP. Hanya kita semua masih lemah di pencatatan. Nah, ini yang perlu kita kawal sama-sama. Kita perlu bina sama-sama. Memang GAP mungkin belum sepenuhnya dijalankan, tapi peran penyuluh pendamping di sini yang harus dikuatkan bahwa kita juga harus sama-sama mengawal. Gitu. Kemudian yang kedua, mempermudah proses ketertelusuran pada produk tanaman pangan. Jadi jelas nanti apapun produk yang akan diekspor ke negara tujuan, baik Cina, baik Jepang maupun Australia dalam bentuk apapun, mereka itu bisa menelusuri balik sebenarnya produk yang mereka terima itu dari petani siapa, petani A, B, C, atau D. Makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Revi bahwa perusahaan akan memiliki daftar petani yang menjadi klien mereka yang lahannya sudah terregister dalam rangka apa? Untuk jaminan ketertelusuran atau traceability produk yang mereka terima. Kemudian yang ketiga, mendorong percepatan akses pasar untuk produk tanaman porang. Jelas karena antara lain dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kita bisa ekspor ke Cina selain IKT maupun packing house antara lain adalah registrasi kebun. Kemudian yang keempat, meningkatkan mutu dan keamanan pangan produk tanaman pangan sehingga berdaya saing. Ini jelas tadi kembali kepada poin pertama bahwa tujuan utama untuk registrasi kebun kita adalah untuk memberikan nilai dan daya saing produk yang tinggi sehingga kita bisa bersaing di pasar bebas. Next.
Nah, apa sih sebenarnya peran penyuluh pendamping dalam registrasi kebun? Jadi sebagai penyuluh pendamping kita itu double tracking. Ada dua peran utama yang kita bisa mainkan. Peran pertama sebagai pendamping itu kita adalah memberikan support, motivasi, pengawalan dan pendampingan sehingga upaya registrasi kebun ini dapat berjalan maksimal. Jadi memang nanti saya akan jelaskan bahwa peran penyuluh pendamping itu ada di atas maupun di tengah. Jadi mengawal pada saat permohonan, kemudian budidaya, itu semua ada di penyuluh pendamping. Ini yang harus dimatangkan di sini. Kalau menurut saya, kalau kita berpikir semua penyuluh teman-teman penyuluh itu mampu semua. Cuma mungkin harus ada satu kesepahaman terkait registrasi kebun kurang. Ya tadi, jangan sekali-kali bahwa berpikir itu adalah di luar ranah dari penyuluh pendamping. Jadi sebagai upaya peningkatan daya saing dan nilai produk, penyuluh pendamping mempunyai peran yang strategis dan center dalam upaya ini. Kemudian yang kedua sebagai tim penilai lapang. Jadi di beberapa kabupaten termasuk di Trenggalek, penyuluh lapang itu karena keterbatasan tenaga yang ada di dinas, kami di-SK-kan oleh dinas untuk sama-sama merupakan tim penilai lapang. Jadi kita mempunyai peran ganda sebagai pendamping maupun sebagai tim penilai lapang. Berikutnya. Next. Ya. Nah, ini adalah alur dan posisi penyuluh pendamping dalam registrasi kebun lahan usaha. Jadi alurnya itu penyuluh pendamping atau PPL atau petugas teknis itu ada di bagian atas. Bagaimana pelaku usaha mengajukan permohonan atau registrasi dari lahan usaha. Jadi mulai dari awal dari permohonan, apa-apa yang harus disiapkan penyuluh pendamping itu harus tahu. Jadi mohon maaf, sampai sekarang Ibu, saya itu sering menerima konsultasi dari teman-teman, baik dari lain kabupaten, ada yang dari mungkin mohon maaf dari Pacitan, teman-teman dari Ponorogo, ada teman-teman dari Banyuwangi, ada yang dari Kediri, bahkan dari Kalimantan juga ada. Kebanyakan dari kita belum paham penyuluh ini mau ngapain sebenarnya, kan gitu. Nah ini yang sebenarnya kalau penyuluhnya tahu, punya pemahaman yang sama, tahu harus berbuat seperti apa, saya yakin upaya ini akan berjalan dengan cepat. Makanya mungkin mohon maaf, saran untuk selain provinsi, selain Jawa Timur, itu untuk percepatan registrasi kebun, kita harus mengoptimalkan peran penyuluh pendamping di lapangan. Kuncinya itu, kalau penyuluhnya nggak tahu apa-apa, nggak jalan, seyakin-yakinnya nggak akan jalan registrasi kebun ini. Karena penyuluh di lapangan itu akan menentukan. Mereka yang tahu apa-apa yang dialami, kendala yang dialami oleh petani. Antara lain tadi misalnya NIB yang belum ada, kemudian pengujian lain yang dipersyaratkan yang belum ada. Ini penyuluh pendamping yang harus berperan di sini. Next. Nah, dari upaya-upaya yang sudah kami laksanakan, kami tentu memiliki kendala-kendala. Jadi mungkin untuk menjadi masukan dan kritik kita semua, kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan registrasi kebun itu adalah satu, petani masih kesulitan dalam pengisian buku kerja. Nah, pengisian buku kerja ini adalah menjadi tugas mutlak penyuluh untuk mengawal. Jadi banyak sebenarnya petani yang masih bingung, ini buku kerja mau diapain, yang mau diisi apa, masih belum paham. Kemudian yang kedua, belum adanya SOP budidaya, baik budidaya porang maupun untuk pembuatan pupuk organik. Nah, di sini kita bisa mengawal SOP budidaya itu kan tidak harus sama setiap daerah. Misal pun nanti ada SOP budidaya di tingkat kabupaten, itu yang bisa digunakan di tingkat bawah. Kalaupun tidak, buat SOP yang sesuai dengan kebiasaan di setempat. Karena tidak akan sama mungkin antara SOP petani yang di Ponorogo sama yang Trenggalek mungkin akan berbeda. Nah,
Kemudian yang ketiga, hampir semua petani belum paham terhadap proses pengajuan NIB secara mandiri. Jadi hampir 100% petani yang melakukan registrasi kebun itu belum memiliki NIB. Kemudian yang keempat, itu belum tersedianya hasil uji mutu air, mutu tanah dan air. Ini menjadi poin penting karena uji mutu air itu ada di IndoDAP checklist nomor 21. Itu harus ada. Kemudian yang poin kelima, hampir seluruh petani itu belum memperoleh pelatihan K3 atau manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi untuk pelatihan manajemen K3 sebenarnya ini menjadi prasyarat mutlak untuk usaha menengah ke atas. Tapi untuk petani setidaknya kita punya anggota kelompok tani yang sudah memperoleh pelatihan K3. Ini kita bisa bekerja sama dengan puskesmas setempat. Kemudian yang keenam, hampir 50% areal pertanaman tidak terjangkau akses internet sehingga tidak dapat diajukan secara online melalui aplikasi Suket Teki. Kemudian server Suket Teki juga sering down atau bermasalah. Ini yang makanya kami Trenggalek itu mulai tahun 2021 sekitar bulan Oktober November sebenarnya sudah jalan. Tapi karena kami masih bingung, aplikasi ini tidak sepenuhnya dapat digunakan karena hampir semua daerah itu kalau untuk di kami di atas 40% tidak terjangkau dengan sinyal. Kemudian server juga sering bermasalah. Kemudian yang 8, masih belum terciptanya kesepahaman yang sama baik dari petugas lapang di tingkat kecamatan, tim teknis kabupaten maupun provinsi dalam permohonan dan verifikasi data dan penilaian lapang sehingga registrasi kebun belum dapat berjalan secara maksimal. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kendala utamanya itu apa? Seringkali tidak terjadi komunikasi yang sejalan. Mungkin antara provinsi, mungkin antara kabupaten, atau bahkan di tingkat terbawah antara penyuluh sendiri, petugas sendiri dengan tim di dinas sehingga upaya ini belum dapat berjalan secara optimal. Next. Ya, berikutnya. Nah, kemudian apa sebenarnya peran strategis penilu pendamping? Jadi peran strategis penilu pendamping yang pertama itu adalah pembinaan, jelas, pembinaan, penguatan mental, yang jelas penguatan mental. Jadi yang perlu dikuatkan mentalnya tidak hanya petaninya, bahkan penyuluhnya, timnya juga harus dikuatkan mentalnya. Saya mungkin sering berkomunikasi dengan ibu-ibu dari Dinas Pertanian Provinsi yang mengurusi masalah ini, atau dengan teman-teman lain. Sebenarnya kami juga perlu penguatan mental bahwa upaya ini akan memberikan hasil, bahwa upaya ini akan memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Sama apalagi di tingkat petani. Banyak sekali petani yang sampai sekarang belum melakukan registrasi itu bukan karena tidak mau, tapi lebih kepada tidak paham apa sebenarnya manfaat dari upaya ini. Nah, pembinaan yang bisa dilakukan oleh penyuluh antara lain untuk bagaimana petani dapat melakukan budidaya yang memenuhi standar GAP. Antara lain, mengedukasi petani melakukan pencatatan di buku kerja. Banyak sebenarnya hal-hal yang sudah mereka kerjakan, yang sudah petani lakukan, hanya belum terekam di buku kerja. Pupuk apa yang digunakan, benihnya dari mana, penggunaan pupuknya atau pembenah tanahnya apa yang digunakan, itu mereka yang lemah di pencatatan. Kemudian yang kedua adalah membantu menyusun standar operasional prosedur atau SOP, baik teknik budidaya, pembuatan pupuk organik maupun pestisida nabati. Kemudian bagaimana kita juga harus mengedukasi petani untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT. Ini yang agak sedikit kritis, karena saya mohon maaf untuk uji mutu air, misalnya beberapa tempat dijumpai ternyata kandungan PB atau plumbum itu agak tinggi berdasarkan
SK dari Kemenkes tahun 2019, ada standarnya. Itu apa? Berarti pola budidaya mereka itu masih belum begitu menerapkan pola PHT, artinya penggunaan pestisida dan lain-lain masih sangat tinggi. Jadi ini menjadi poin kritis kita semua di sini, bagaimana mengawal mereka untuk melakukan budidaya yang ramah lingkungan. Nah, yang tidak kalah penting yang poin kedua, bagaimana mengedukasi dan membantu mempermudah permohonan NIB. Jadi sering sekali upaya yang sangat menghambat mereka itu adalah dari pengajuan NIB. Sebenarnya sekarang permohonan untuk NIB kan bisa dilakukan secara mandiri di OSS. Tapi kadang ya tadi, karena tidak semua petani itu paham dan pandai menggunakan ponsel misalnya. Padahal permohonan NIB itu bisa dilakukan dengan secara mandiri dengan lewat di akunnya OSS di PTSP bisa. Tapi untuk percepatan ini butuh upaya yang lebih keras lagi misalnya. Penyuluh itu harus punya greget gitu misalnya, mohon maaf punya greget. Kalau kita menunggu petani mereka sendiri yang mengajukan, itu nggak akan selesai cepat. Jadi kita yang harus bermain lebih aktif lagi. Penyuluh bisa berkomunikasi dengan dinas PTSP setempat. Jadi hari ini Pak Isnugroho, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasihnya kepada DPTSP Trenggalek yang sampai hari ini sudah sangat progres untuk membantu kami dalam menerbitkan NIB untuk KBLI yang 0135 untuk kode tanaman aneka umbi. Jadi terus terang untuk PTSP Trenggalek sangat luar biasa, perlu saya acungi jempol Bapak. Kalau mereka sudah membantu saya awal 2022 itu membawa berkas 400 lembar fotokopi KTP petani yang diajukan registernya, itu hampir terbit semua. Kemudian ditambah lagi, Ibu kalau misalnya butuh cepat lagi silahkan ajak petani Ibu ke sini, kami siap latih. Oke, jadi kita mengirim anak-anak muda yang paham teknologi itu untuk dilatih bagaimana cara mengakses NIB secara mandiri. Dan ini sangat signifikan hasilnya. Jadi memang kita tidak bisa kalau hanya tinggal diam menunggu mereka yang bekerja, tidak bisa. Jadi kita memang harus lebih proaktif. Dan saya yakin semua dinas di semua daerah itu sangat membantu. Karena Dinas PTSP juga punya target, artinya ketika ada perizinan yang didaftarkan, ada nilai investasi yang masuk di kabupaten. Misal, Trenggalek itu sekarang sudah terdaftar sudah sekitar 366 petani. Artinya sudah ada 366 NIB yang didaftarkan. Kalau per petani minimal 2 hektar saja, 2 hektar dikali per hektarnya 40 juta, 80 juta dikali 366 petani itu ada berapa? Jadi ada nilai investasi yang sudah terdaftar dan masuk di perizinan. Izin Bu Tosya, waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, okay. Maaf. Kemudian yang ketiga, ini yang paling krusial adalah membantu proses pengujian uji tanah dan air. Ini yang sangat menjadi kendala. Jadi penyuluh itu bisa menghubungkan, monggo bekerja sama dengan supplier, bekerja sama dengan packing house, bekerja sama dengan instansi di BPTP, silahkan bersurat. Sebenarnya tidak mahal. Jadi perizinan uji tanah itu hanya sekitar 400.000 per sampel. Itu bisa diajukan. Kalau mandiri silahkan. Jadi ini harus butuh upaya yang cepat. Kemudian uji air juga penting, mutu air. Nah, untuk mutu air itu ada banyak parameter yang harus diuji, misalnya ada yang fisik, kimia, sama biologi. Kita bisa meminta salinan uji mutu air ini kepada puskesmas setempat, karena puskesmas setiap tahun melakukan uji mutu air. Silahkan bisa. Kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kegiatan pelatihan manajemen K3. Karena ini semuanya mandiri, makanya kita juga harus menggerakkan keswadayaan petani untuk upaya ini, mengundang puskesmas menjadi narasumber untuk
pelatihan K3. Kemudian yang kelima, berperan aktif dalam membantu petani memperoleh akses pasar, baik itu supplier maupun rumah kemas, sehingga ada jaminan pasar yang bisa ditempuh yang kita miliki. Next. Penyuluh harus paham apa sebenarnya yang harus dikuasai sebagai tim, baik sebagai pendamping maupun sebagai tim menilai. Jadi ada namanya Indogi AP itu 113 poin. Kalau saya sama Bu Pipit itu menyebutnya ini adalah kitab 113. Jadi penyuluh harus paham poin-poinnya. Walaupun tidak hafal semua, minimal poin-poin kritis. Jadi dari 113 poin itu ada 73 indikator wajib, ada 40 tidak wajib, dan 60% harus terpenuhi. Nah, ini juga harus dipahami. Contoh tadi misalnya, untuk lahan paling tidak untuk poin 3 Indogi AP itu tidak boleh bertentangan dengan zona agroekologi atau zona kewilayahan komoditas. Jadi orang yang ditanam di lahan sawah itu tidak boleh atau tidak diizinkan, tidak direkomendasikan untuk dilakukan penilaian. Karena kita bertentangan dengan zona kewilayahan komoditas. Poin pertama yaitu sumber daya lahan basah untuk tanaman padi dan palawija. Next. Nah, apa sebenarnya yang menjadi harapan kami, harapan saya? Jadi sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman semua, teman penyuluh di lapangan, sebagai penyuluh, sebagai center point itu harus mampu mengedukasi, memaksa. Jadi memang kita harus setengah memaksa, menjadi provokator kalau dibilang Bu Pipit. Provokator itu untuk kegiatan registrasi kebun. Selalu saya sampaikan bahwa registrasi kebun ini adalah wajib, tapi tidak memaksa. Dan sampaikan poin-poinnya kepada teman petani. Kemudian yang kedua, penyuluh harus mampu berlari cepat untuk mampu menerobos hambatan dalam upaya peningkatan daya saing produk. Kemudian yang penting lagi, provinsi lain di seluruh Indonesia sebagai dinas instansi tertinggi di daerah harus mampu lebih intens untuk menggerakkan dinas pertanian di kabupaten agar lebih proaktif dalam upaya mendukung registrasi kebun secara bersama-sama sehingga bisa setara dan sejajar dengan Jawa Timur. Kemudian yang keempat, mendorong tumbuhnya industri komoditas porang di seluruh Indonesia untuk meminimalisir disparitas harga umbi porang di tingkat petani. Jadi jangan hanya Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan juga harus ada sentra atau industri pengolahannya. Titip pesan lagi satu mungkin, saya punya permintaan usulan, bagaimana kemudian registrasi kebun ini adalah bukan upaya yang instan. Jadi bukan sulap, bukan instan, pengawalannya harus terus-menerus. Kemudian kami di lapangan juga mohon bantuan untuk penguatan mental, juga dukungan supportnya. Kami juga butuh dukungan pembiayaan dari dinas mungkin, karena sampai sekarang untuk kami uji penilaian lapang dan lain-lain kami masih berjalan secara mandiri. Mungkin itu karena waktu sudah selesai, nanti mungkin bisa kita berbicara di sesi diskusi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.